adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendriang 651. Pada video kali ini kita akan belajar tentang vektor. Apa sih itu vektor pada matematika? Silahkan simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya semakin banyak teman-teman kalian yang bisa materi ini. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Apa sih itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah ya. Jadi selain mempunyai nilai, dia juga harus ada arahnya. Contoh besaran vektor pada fisika misalnya adalah gaya. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan besaran gaya yang benar itu misalnya kita mendorong meja 50 Newton ke depan. Nah, ke depan itu adalah arahnya. Oke. Kalau di matematika vektor yang kita pelajari seperti ini ya. Misalnya kita mempunyai vektor P. Vektor P itu adalah vektor yang mempunyai titik pangkal di A yang koordinatnya x1 y1 z1 dan ujungnya di B yang koordinatnya x2 y2 z2. Nah, ini adalah titik di ruang 3 ya, 3 dimensi karena sampai Z dia. Maka dapat ditulis notasi vektor P nya adalah sepanjang garis AB ya, atau vektor AB. Nah, kalau dalam bentuk komponen vektor P atau AB tadi bisa juga kita hitung dengan cara vektor B dikurang vektor A. Jadi kalau kalian disuruh menentukan vektor AB, maka cara menghitungnya adalah vektor B kurang vektor A. Yang belakang dulu ya. Kalau PQ berarti vektor Q dikurang vektor P. Nah, karena tadi vektor P nya dibentuk dari dari titik A dan B, sedangkan A nya itu tadi yang ini, B nya yang ini, maka untuk mencari vektor P, caranya tinggal kita kurangkan antara komponen vektor B dengan komponen vektor A. Yang dikurangkan yang komponennya sama ya, jadi x2 dikurangkan dengan x1, y2 dikurangkan dengan y1, z2 dikurangkan dengan z1. Nanti ini kamu hitung, nah angka yang kamu dapat itulah vektor P. Nah, jika digambarkan vektor P kurang lebih seperti ini nanti gambarnya. Jadi koordinat titik A nya kan bisa kita gambar 3 dimensi, koordinat titik B nya juga bisa kita gambar 3 dimensi, lalu kamu hubungkan titik A ke titik B. Nah, ini vektornya ada arahnya ya, ini panahnya dari A ke B ya. Oke, kalau dalam bentuk vektor satuan, dalam bentuk vektor satuan itu maksudnya penulisan lain vektor menggunakan huruf I, Z, K di belakangnya. Untuk X di belakangnya kita tambahkan I, untuk Y di belakangnya kita tambahkan Z, untuk Z. Kalau untuk Z kita tambahkan huruf K di belakangnya. Jadi ini hasil perhitungannya ya. Misalnya tadi dapatnya 1, 2, 3. Berarti vektor P nya adalah 1I tambah 2J tambah 3K. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalnya diketahui segitiga ABC, koordinat titik A nya adalah 2, min 3, 4, B nya 5, 0, 1, C nya 4, 2, dan 5. Tentukanlah vektor AB, vektor BC, dan vektor AC. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, vektor AB itu berarti B kurang A. Nah, kita tinggal kurangkan koordinat B dengan koordinat A. 5 kurang 2, 3, 0 dikurang min 3. Jadi ini min ketemu min ya. Min ketemu min jadi plus, jadi 0 tambah 3, 3. 1 kurang 4, min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi vektor AB nya ini namanya vektor kolom ya. Ini penulisan vektor dalam bentuk vektor kolom. Kalau mau diubah menjadi vektor baris juga bisa seperti ini ya. Atau kita tambahkan vektor satuannya, kita tambahkan huruf I, J, K di belakangnya. Jadi jawaban ini semua sama aja ya, cara penulisannya aja. Kalau vektor BC berarti C kurang B. Koordinat C kita kurangkan dengan koordinat B. Dapatnya nanti min 1, 2, dan 4. Ini dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam bentuk vektor baris seperti ini. Kalau dalam bentuk vektor satuan, min I ditambah 2J tambah 4K. Vektor CA berarti A kurang C. Koordinat A dikurang koordinat C. Dapatnya min 2, min 5, min 1. Ya, hati-hati pengurangannya ya. 2 kurang 4, min 2. Min 3, min 2. Ini kamu punya utang 3, utang lagi 2, jadi utangnya 5.
Atau kamu sudah negatif 3, negatif lagi 2, jadi kan makin negatif ya, jadi negatif 5. Nah, ada yang salah rupanya. Oh ya, enggak ya, 4 kurang 5 itu min 1 ya, benar ya. Nah, ini dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, vektor satuan. Jadi tergantung nanti kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, kita tinggal pilih yang mana ya. Oke. Sekarang kita langsung ke operasi hitung pada vektor ya, operasi hitung aljabar pada vektor. Ternyata vektor itu bisa juga kita tambah, kita kali ya. Nah, kita mulai dari yang penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalnya kita punya dua buah vektor, yaitu vektor P koordinatnya AI tambah BJ tambah CK, vektor Q koordinatnya DI tambah EJ tambah FK. Maka kalau ditanya P tambah Q nya, ternyata tinggal tambahin aja yang komponennya sama. Yang I tambahkan dengan I, yang J tambahkan dengan J, yang K tambahkan dengan K. Mudah kan? Nah, kalau pengurangan ternyata juga sama caranya. A kurang D, B kurang E, C kurang F. Jadi yang ditambah dan dikurang adalah yang komponennya sama. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Mudah ya. Nah, untuk perkalian itu ada beberapa macam. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu maksudnya bilangan real ya, bilangan bulat biasanya bilangan bulat. Nah, atau konstanta. Jadi misalnya kita punya vektor P koordinatnya AI tambah BJ tambah CK. Kalau ditanya KP, nah K itu adalah konstantanya. Kita tinggal mengalihkan semua komponen vektor P dengan K. Jadi nanti K kali A, K kali B, K kali C. Nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Mudah juga ya kan? Sekarang yang kedua, perkalian skalar dua vektor, atau biasa disebut perkalian titik atau perkalian dot. Nah, untuk perkalian vektor ada dua macam. Hati-hati ya, ada yang namanya perkalian dot atau perkalian titik atau perkalian skalar. Ada juga yang namanya perkalian silang atau cross. Jadi kalau cara membedakannya dari penulisannya, kalau perkalian titik itu dia pakai titik ya, kalau perkalian silang nanti dia pakai tanda silang. Dua-duanya perkalian tapi cara ngerjainnya beda. Misalnya kita punya vektor P dan vektor Q, kalau ditanya P dot Q, caranya ternyata juga sama seperti penjumlahan pengurangan. Kamu tinggal kalikan aja yang komponennya sama, berarti A kali C, B kali D, C kali E. Bedanya kalau perkalian dot, hasil dari perkaliannya itu kamu jumlahkan. Jadi perkalian dot, perkalian titik pada vektor itu menghasilkan satu bilangan nanti. Ya, tidak menghasilkan vektor tapi dia menghasilkan satu bilangan skalar. Gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, perkalian silang atau perkalian cross ya. Nah, ini saya sudah pelajari ya. Biasanya ada pada vektor 3 dimensi yang sampai K ya. Nah, karena vektor itu ada juga yang 2 dimensi sampai J aja, tidak harus sampai K. Misalnya kamu punya vektor P dan vektor Q, kalau ditanya P cross Q atau P silang Q, caranya gini ya. Ini saya kasih lihat ya caranya. Jadi pertama kita jajarkan dulu ya komponen-komponen IJK pada masing-masing vektor. Nah, IJK-nya vektor P kan ABC, IJK-nya vektor Q itu DEF. Nah, kalau kita mau menghitung yang komponen I ya, komponen I nya kita tutup nih, kita tutup, nanti kan sisanya komponen J sama K ya, itu kita kali silang. Jadi nanti B kali F dikurang sama C kali E, jadi kita kali silang lalu kita kurang hasilnya gitu. Jadi untuk mengalihkan komponen I, caranya B kali F dikurang C kali E. Nah, kalau mau mengalihkan komponen yang J, berarti yang J kamu tutup. Nah, nanti yang dikali silang berarti A dengan F, C dengan D dikurang juga. Jadi A kali F dikurang C dengan D. Nah, bedanya nanti di depan jawabannya dikasih min lagi. Jadi nanti dia tandanya plus, min, plus. Bergantian ya. Nah, kalau mau ngitung yang komponen K, berarti kamu tutup yang K-nya, kamu kali silang yang I dengan J, berarti A kali E dikurang B kali D, seperti itu ya. Nanti hasilnya kalau yang tengah yang J, ingat di depannya ada minnya lagi. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Kurang lebih seperti itu materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, contoh soal, misalnya diketahui saya punya vektor A yaitu 3i min 2j, vektor B min i tambah 4j,
dan vektor R 7i min 8j. Nah, anak-anak kalau menuliskan vektor itu harus ada garis di atasnya ya. Nah, ini saya kurang kasih garis nih, harusnya ada garisnya untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah vektor. Oke. Nah, ini adalah contoh vektor 2 dimensi R2 karena dia PJ aja. Tentukan yang A 3A min 2B ya, berarti sama kayak seperti tadi ya. Kalau 3A berarti semua anggota A kamu kali 3 dulu. Berarti 3 kali 3 9, 3 kali 2 min 6. Dikurang 2B, berarti semua anggota B kamu kali 2. 2 kali min 1 min 2, 2 kali 4 8. Nah, ditanya 3A kurang 2B. Ya udah tinggal hasil yang 3A kita kurang dengan hasil yang 2B. 9 dikurang min 2. Nah, ini min ketemu min jadi plus. 9 tambah 2 11. Lalu min 6 min 8. Nah, yang ini beda ya. Kelihatannya sama-sama ada minnya 2, tapi bedanya kalau yang atas dia diantara min sama minnya nggak ada angkanya. Kalau yang nggak ada angkanya seperti ini digabung jadi plus. Tapi kalau min 6 min 8 diantara min sama minnya ada angkanya, itu dihitung masing-masing. Ini artinya kamu punya utang 6, punya utang lagi 8. Jadi utang kamu sekarang 14. Jadi hasilnya min 14. Ya, jadi kemampuan matematika dasar kalian juga harus bagus ya. Oke, sekarang yang ditanya yang B dot min 2C, ini perkalian dot ya, perkalian titik. Nah, kita cari dulu min 2C nya ya, karena di sini ada min 2C. Min 2C berarti anggota C kita kali sama min 2. Min 2 kali 7 min 14, min 2 kali min 8 16. Lalu kita kali perkalian dot ya. Kalau perkalian dot itu caranya tadi tinggal yang sesuai komponennya dikali, lalu hasilnya kita tambahkan. Jadi min 1 kali min 14 ditambah 4 kali 16. Ingat perkalian dot itu nanti menghasilkan satu bilangan aja. Min 1 kali min 14 kan 14, karena min kali min plus. 4 kali 16 64. 14 tambah 64 78. Jadi B kali min 2C nya atau B dot min 2C nya adalah 78. Oke. Kita akan ke contoh yang kedua yang vektornya di dimensi 3 ya. Oke. Diketahui vektor A I tambah 2J tambah 3K, vektor B min 3I min 2J min K, vektor C I min 2J tambah K tambah 3K. Tentukanlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Oke. Nah, ingat anak-anak, jangan lupa menuliskan vektor itu harus ada garis-garis di atasnya ya. Ini ada yang ingat, ada yang enggak saya. Oke. Kita hitung dulu yang A, yang ditanya 2A min 3B tambah 2C. Seperti tadi ya, pokoknya kalau 2A berarti semua anggota A kali 2, 3B semua anggota B kali 3, 2C semua anggota C kali 2. Jadi kita hitung dulu perkalian skalarnya. Setelah ketemu masing-masing baru kamu jumlahkan dan kurangkan. Ya, ini boleh langsung aja, boleh langsung 2 kurang min 9 tambah 2 itu. Pokoknya yang komponennya sama, IJK nya sama, itulah yang kita jadikan pasangannya ya. Oke, jadi nanti ini kalau dihitung nanti hasil akhirnya adalah 13, 6 dan 15. Ini tidak saya bahas secara detail ya, karena untuk teknik perhitungan seperti ini harusnya kalian udah bisa ya, karena ini udah kelas 10 ya kan. Nah, ini kalau dalam bentuk vektor kolom seperti ini ya, 13, 6 15, berarti 13 itu I nya, 6J nya, 15 K nya. Nah, ini kalau saya tulis dalam bentuk vektor satuan, jadi hasilnya adalah 13I tambah 6J tambah 15K. Yang B ditanya 3A cross 2C, ini perkalian silang ya. Kita seperti biasa cari dulu 3A nya, semua anggota A kita kali, semua anggota A kita kali 3, semua anggota C kita kali 2. Dapatnya ini ya, 3I tambah 6J tambah 9K, 2I min 4J tambah 6K. Nah, sekarang kita lakukan perkalian silangnya. Nah, bikin tabel seperti ini dulu ya. IJK nya kita sejajarkan, lalu kita tulis komponen vektor pertama dan vektor kedua yang akan kita hitung perkalian crossnya. Kita mulai dari yang I dulu nih ya. Kalau mau ngitung yang I berarti I nya kamu tutup, berarti sisanya J sama K, berarti dikali silang dikurang ya, 6 kali 6, nah itu ya, 6 kali 6 dikurang 9 kali min 4 gitu ya
kan, nanti dihitung. Lalu ingat dia urutannya plus min plus. Nah kalau mau ngitung J nya ditutup tapi di depannya kasih min ya, seperti ini. J nya ditutup berarti yang dikali silang antara I dengan K. 3 kali 6 dikurang 9 kali 2, tambahin J nya, lalu hitung yang K, berarti ini plus lagi tuh ya, plus ya, berarti yang dikali silang antara I dengan J. 3 kali min 4 dikurang 6 kali 2. Nah ini kamu hitung seperti biasa semuanya, nanti dapatlah hasil akhirnya harusnya 72I min 0J plus min 24K. Nah kalau hasilnya 0 tidak perlu ditulis lagi ya, jadi 0 kali J kan 0, jadi kalau hasilnya 0 nggak usah lagi ditulis. Jadi nanti hasil akhirnya 72I ini plus ketemu min jadi min, karena kalau tandanya beda yang disatukan jadi min. Jadi hasil akhirnya 72I min 24K ya. Sebenarnya ini mudah ya, nah perhatikan baik-baik, pelan-pelan aja, mudah-mudahan kalian ngerti. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan dot 3A dot 2C ya. Ingat nih, perkalian dot itu berarti nanti menghasilkan satu bilangan aja ya. 3A nya yang ini, 2C nya yang ini, jadi kita kali komponen yang sama, hasilnya kita tambahin ya. 3 kali 2 ditambah 6 kali min 4 ditambah 9 kali 6, 3 kali 2 6, 6 kali min 4 min 24, ketemu plus jadi min, 9 kali 6 54. Nah 6 kurang 24 tambah 54, hasilnya 36. Itulah perkalian dotnya untuk vektor dimensi 3. Nah ada satu materi lagi yang akan saya bahas, yaitu menghitung panjang vektor. Nah vektor kan kayak tadi ya, vektor P itu dibentuk dari titik A dan titik B kan tadi ya, ini ya. Nah ini kan ada ruas garisnya, ini bisa dihitung panjangnya. Bagaimana cara menghitung panjang vektor ini? Nah begini caranya ya. Misalnya kita sudah punya vektornya, yaitu vektor P, koordinatnya AI tambah BJ tambah CK, maka komponennya adalah A, B, C kan. Nah untuk menghitung panjang vektor P ternyata tinggal akar semua komponennya kamu kuadratkan, jumlahkan. Jadi kalau vektor P nya A, B, C berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau cuma sampai B gimana Pak? Misalnya vektor 2 dimensi, ya udah berarti tinggal akar A kuadrat tambah B kuadrat. Pokoknya intinya kalau kalian ingin menghitung panjang vektor tinggal akarin, terus jumlahkan kuadrat dari masing-masing komponen. Oke. Nah kalau misalnya ini kan, ini yang A itu kalau vektornya udah jadi ya. Kalau yang B yang vektornya belum jadi, misalnya kayak tadi ya, ada koordinat M sama N ya, ada ada vektor MN namanya. Vektor MN ini berarti kan N kurang M ya, seperti yang udah kita pelajari juga tadi di awal. Nah ini ya, kalau vektor P itu terbentuk dari AB, maka vektor P itu sama aja dengan B kurang A. Nah kalau vektor ini terbentuk dari MN, maka MN itu sama aja dengan vektor N kurang vektor M. Berarti kita kurang-kurangkan semua komponennya. Kalau mau ngitung panjangnya ya udah sama akar juga ya. Jadi ini sama ini tuh sebenarnya sama aja. Ini versi yang lebih panjangnya aja. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, diketahui titik A koordinatnya 1 2 3, titik B atau vektor B koordinatnya 5 4 min 1. Tentukanlah panjang vektor yang dibentuk oleh vektor AB. Nah, seperti sudah kita ketahui AB itu adalah B kurang A. Kita kurangkan dulu B nya dengan A. B nya 5 4 min 1 kurang A nya 1 2 3, dikurang hasilnya 4 2 dan min 4. Nah inilah yang namanya vektor AB. Kalau mau ngitung panjang vektor AB tinggal akar seluruh komponennya kamu kuadratkan, jumlahkan. Jadi tinggal 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4, 2 kuadrat 2 kali 2, min 4 kuadrat itu min 4 kali min 4 ya, hati-hati. Hasilnya plus 16. 16 tambah 4 tambah 16 36. Akar dari 36 itu 6. Nah ini kebetulan dia jawabannya pas ya. Akar itu tidak semua harus jawabannya pas. Nah kalau kalian ingin tahu bagaimana cara menghitung nilai akar, ada juga di video YouTube saya cara menghitung nilai akar. Lihat aja nanti di sana ya. Oke, untuk materi yang pertama tentang vektor sampai sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi pembahasan tentang vektor pada video yang lain. Jadi ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya. Oke, terima kasih.